Shalom saudara, jumpa lagi dengan saya Hendra Kusuma di program pembelajaran firman Tuhan dan juga motivasi buat kehidupan kita semuanya. Saya melanjutkan pembelajaran firman Tuhan kita mengenai Roh Kudus, saudara. Nah, di tayangan video saya yang kemarin, yang lalu, saudara, kita berbagi tentang Roh Kudus adalah pribadi. Jadi dia ada satu kesatuan dalam konteks Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang tidak terpisahkan tetapi mereka adalah satu. Jadi mereka adalah tiga pribadi dalam satu hakikat ilahi. Dan Roh Kudus masuk di dalam hakikat ilahi itu sendiri. Nah, saudara sama Tuhan, lewat tayangan ini kembali saya ingin bagikan buat kita menyambung dari pembelajaran firman Tuhan tentang Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Tentang kemarin kita belajar tentang pribadinya, ya. Jadi pribadi Roh Kudus adalah, kemarin saya coba merefresh saudara di tayangan video saya yang lalu. Roh Kudus itu memiliki intelek, ya, kecerdasan. Dia menyelidiki hal-hal yang tersembunyi dalam pribadi Bapa di sorga dan memberitahukannya kepada setiap orang yang percaya, sehingga kita jadi paham dan mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan. Sekaligus juga Roh Kudus adalah sebagai pribadi yang memiliki kehendak dan juga emosi serta pribadi yang ilahi, saudara. Nah, itu 4 hal yang saya bagikan di tayangan video yang kemarin. Dan saat ini kita akan belajar menyambung hal yang kita sudah bagikan, yang saya sudah bagikan, saudara, yang adalah Roh Kudus adalah pribadi. Dan kita saat ini akan belajar tentang kehendak atau belajar tentang kuasa Roh Kudus. Jadi kita akan belajar tentang kuasa Roh Kudus lewat apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus di dalam surat-suratnya. Nah, tulisan Paulus juga meneguhkan banyak karya penting yang dilakukan oleh Roh Kudus sebagai salah satu anggota yang penting dalam konteks Tritunggal. Nah, kalau saya bahasakan salah satu anggota dari Tritunggal itu sendiri, dari hakikat ilahi itu sendiri dengan karya-karyanya. Nah, kita akan belajar tentang karya Roh Kudus, saudara. Jadi, kuasanya. Dalam kuasanya, tentu pasti Roh Kudus karena dia adalah ilahi, dia memiliki kuasa. Nah, saat ini kita akan belajar tentang kuasa dari Roh Kudus itu sendiri. Yang pertama, saudara, kita belajar tentang Roh Kudus, bahwa Roh Kudus itu, ia meregenerasikan, saudara. Jadi, Roh Kudus itu memberikan kuasa bagi orang percaya untuk memberikan kita kemampuan untuk beregenerasi, saudara. Roh Kudus membawa hidup yang baru kepada orang percaya. Nah, kalau saya bahasakan tadi adalah kuasa Roh Kudus meregenerasikan. Jadi kita diberikan kemampuan untuk membawa hidup baru kita. Jadi Roh Kudus membawa hidup baru kepada orang yang percaya. Itu di dalam Titus. Jadi di dalam Titus pasal 3 ayat yang kelima, saudara. Jadi dalam surat Titus pasal yang ketiga ayat yang kelima menuliskan demikian. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus-Nya, saudara. Jadi Titus 3 ayat 5 menuliskan bahwa Roh Kudus berkuasa untuk membawa hidup yang baru kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi itu kuasa dari Roh Kudus yang pertama. Yang kedua, kita belajar bahwa Roh Kudus juga memiliki kuasa, ia membaptis. Roh Kudus mempersatukan orang percaya dengan Tuhan. Jadi, Roh Kudus mempersatukan orang percaya dengan Tuhan mereka dengan menempatkan orang percaya ke dalam tubuh Kristus. Jadi, Roh Kudus itu membaptis untuk mempersatukan kita, menempatkan kita sebagai orang percaya ke dalam tubuh Kristus. 1 Korintus pasal 12 ayat yang ke-13, saudara. 1 Korintus 12 ayat yang ke-13 berbunyi demikian. 1 Korintus 12 ayat yang ke-13. Saya bacakan. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi
maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka telah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu roh. Nah, jadi saudara, Roh Kudus juga membaptis kita dengan tujuan untuk menempatkan saudara dan saya ke dalam tubuh Kristus. Nah, itu fungsinya. Nah, fungsi yang ketiga, saudara, dari kuasa Roh Kudus adalah ia mendiami orang percaya. Jadi Roh Kudus itu mendiami orang percaya. Di poin saya yang kemarin, dalam tayangan video yang kemarin tentang pribadi Roh Kudus, memberikan kita pengertian rahasia-rahasia ilahi, karena dia berdiam dalam hidup orang percaya. Terus juga Roh Kudus dalam karunia yang keempat, kuasa yang keempat, ia memeteraikan, saudara. Jadi Roh Kudus sebagai pribadi yang memiliki kuasa, ia memeteraikan. Roh Kudus memberi tanda identitas Bapa di sorga dan kepemilikan atas orang percaya. Ia adalah meterai itu sendiri dan memverifikasikan meterai keselamatan bagi mereka, orang percaya. Itu di dalam Efesus pasal 1 ayat yang ke-13. Nah, mari kita baca Efesus pasal 1 ayat 13. Berkata demikian, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi jelas sekali ayat firman Tuhan dalam Efesus pasal 1 ayat 13 bahwa Roh Kudus oleh kuasanya memeteraikan kehidupan setiap orang yang percaya. Jadi saudara dan saya adalah orang-orang yang sudah dimeteraikan oleh Roh Kudusnya. Nah, itu yang keempat dalam kuasa Roh Kudus. Dia juga yang kelima, dia memberikan karunia. Nah, kita mengenal karunia-karunia Roh Kudus, saudara. Dan karunia itu tidak saudara cari, tapi karunia itu diberikan menurut kerelaan kehendaknya. Jadi, ia memberikan karunia. Yang berikutnya, saudara, selain dia mendiami, ia memenuhi orang percaya. Roh Kudus mengontrol orang percaya pada waktu kondisi mereka dipenuhi. Efesus pasal 5 ayat yang ke-18. Efesus 5 ayat 18 berkata, firman Tuhan berbunyi demikian. Efesus pasal 5 ayat 18, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Nah, kata penuh dengan roh, saudara, atau dipenuhi Roh Kudus, itu tidak bicara volume. Jadi, karunia Roh Kudus memenuhi orang percaya, dia tidak bicara tentang volume. Kalau seperti saudara minum air, terus saudara minum, habis volume airnya, saudara isi lagi bisa. Tapi karunia Roh Kudus tidak seperti itu, saudara. Kuasa Roh Kudus memenuhi orang percaya bukan bicara tentang volumenya. Saudara ingat, ketika saudara pertama kali dipenuhi Roh Kudus, saudara nggak perlu lagi minta Roh Kudus memenuhi saudara, karena Roh Kudus sudah berdiam. Ingat, tadi poinnya adalah kuasa Roh Kudus itu mendiami orang percaya. Nah, jadi ketika dikatakan kita penuh Roh Kudus, bukan bicara volume. Roh Kudus tidak bisa habis. Roh Kudus tidak bisa habis dalam hidup orang percaya, tetapi Roh Kudus mendiami, tinggal dalam hidup orang percaya. Jadi kata penuh Roh Kudus itu bukan bicara volume, tetapi bicara tentang dikuasai oleh siapa. Nah, jadi kata dipenuhi Roh Kudus itu menurut firman Tuhan bukan bicara penuh Roh Kudus, bukan bicara volume, tapi dia bicara tentang dikuasai. Jadi hidup kita penuh, maksudnya secara mutlak Roh Kudus mengontrol seluruh aspek kehidupan saudara dan saya. Sehingga apa yang saudara kerjakan, apa yang saudara pikirkan, apa yang saudara lakukan, itu ada dalam kehendak Roh Kudusnya, karena dia sudah memenuhi atau kita sudah dikuasai oleh Roh Kudus Tuhan, oleh kuasanya. Nah, jadi itu maksudnya tentang kuasa Roh Kudus. Nah, terus yang terakhir, saudara, Roh Kudus berkuasa untuk memberikan kuasa juga kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Roh Kudus memampukan orang percaya untuk hidup berdasarkan kuasanya. Galatia pasal 5 ayat yang ke-16. Mari kita baca bersama-sama Galatia pasal 5 ayat yang ke-18. Galatia pasal 5 ayat 16. Nah, saya akan bacakan. Maksudku ialah,
hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Nah, Galatia pasal 5 ayat yang ke-16. Nah, jadi kalau kita dipenuhi oleh Roh Kudus, hidup oleh Roh, maka kita diberikan kuasa untuk hidup menurut kuasanya. Diberikan kuasa untuk hidup menurut kuasa Roh Kudusnya, dan Roh Kudus memampukan orang percaya dan menyertai orang percaya untuk bertindak sesuai dengan kuasa Tuhan. Jadi kita tidak lagi berjalan menurut kehendak kita, tapi menurut kehendak kuasa dari Roh Kudusnya. Nah, dari pelajaran ini kita belajar, saudara, maka kemarin kita belajar tentang pribadi Roh Kudus. Di seri yang kedua ini kita belajar tentang karya atau kuasa dari Roh Kudus dalam hidup setiap orang yang percaya. Jadi, ketika Roh Kudus mendiami hidup kita sebagai orang yang percaya, Dia adalah pribadi yang memberikan kita kekuatan, penghiburan, tapi juga Dia, Roh Kudusnya, yang memiliki kuasa, dan itu diberikan kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Saya simpulkan, saudara, jadi kuasa Roh Kudus menurut firman Tuhan, yang pertama, Dia memberikan hidup yang baru. Dengan kata lain, Dia meregenerasikan hidup orang percaya dari hidup yang lama kepada hidup yang baru, di dalam Titus pasal 3 ayat yang ke-5. Yang kedua, Ia membaptis orang percaya. Dengan kata lain, Dia mempersatukan kita dan menempatkan orang percaya ke dalam tubuh Kristus. Itu di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat yang ke-13. Yang ketiga, Ia mendiami setiap kehidupan orang percaya. Yang keempat, Ia memeteraikan. Roh Kudus memberikan kita tanda identitas ilahi dan memverifikasikan keselamatan dalam hidup orang percaya. Itu di dalam Efesus pasal 1 ayat yang ke-13. Efesus pasal 1 ayat yang ke-13. Dan juga yang kelima, Dia memberikan karunia. Ada karunia-karunia Roh Kudus yang diberikan menurut kerelaan kehendak Roh Kudus sendiri. Dan yang keenam, Roh Kudus itu memenuhi kita. Jadi kuasa Roh Kudus itu memenuhi, sehingga Roh Kudus mengontrol orang percaya pada waktu kondisi kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Itu di dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-18. Dan yang ke-6, ayat yang ke-7, Ia memberikan kuasa kepada orang percaya. Galatia pasal 5 ayat yang ke-16, kuasa untuk hidup oleh Roh-Nya dan tidak hidup menurut daging. Sehingga itulah kuasa Roh Kudus yang dinyatakan dalam hidup orang percaya. Semoga pembelajaran kita tentang Roh Kudus ini memberikan kita pencerahan, sehingga di seri yang pertama dan seri yang kedua semakin memperlengkapi kita untuk memahami dan mengenal tiga pribadi dalam satu hakikat ilahi, secara khusus dalam pribadi Roh Kudusnya Tuhan. God bless you, semoga saudara diberkati dan dicerahkan lewat tayangan video ini. Dan kalau saudara diberkati lewat video ini, saudara bisa like channel ini, dan juga saudara bisa komentar di kolom komentar di channel Eden Kultur ini. Dan saudara juga bisa subscribe untuk mensupport dan mendukung terus pelayanan kami sebagai hamba Tuhan. Dan juga jangan lupa nyalakan loncengnya di dalam bagian subscribe itu. Saudara bisa nyalakan loncengnya supaya saudara bisa mendapatkan notifikasi dari pembelajaran firman Tuhan yang kami share di channel YouTube ini. God bless you. Tuhan memberkati kita semuanya.